Ibumu atau aku? Suara itu terdengar begitu keras sampai aku yang sedang berdiri di dapur menjatuhkan sendok yang baru saja kupegang. Aku membeku. Bukan karena aku tidak pernah mendengar pertengkaran antara suamiku dan ibunya. Selama hampir 7 tahun menikah, aku sudah terlalu sering menyaksikan keduanya berbeda pendapat. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu dalam suara mertuaku yang membuat dadaku terasa sesak. Kalau kamu masih menganggap ibu sebagai ibumu, kamu harus pilih sekarang, bentak Bu Ratna. Aku menatap ke arah ruang tengah. Suamiku, Ardi, berdiri membelakangiku. Kedua tangannya mengepal. Di sofa, ibunya menatapnya dengan mata merah, sementara adik Ardi, Rina, berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menunggu. Menunggu jawaban seorang laki-laki yang selama 7 tahun kupanggil suami. Lalu Ardi mengangkat wajah. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Ibu. Hanya satu kata. Tapi rasanya seperti seseorang baru saja mencabut sesuatu dari dalam dadaku. Aku menarik napas pelan. Tidak menangis. Tidak berteriak. Aku bahkan tidak marah. Aku hanya tersenyum kecil. Karena saat itu aku sadar, selama ini aku salah mengira bahwa aku sedang membangun rumah tangga bersama seorang suami. Ternyata aku hanya sedang berusaha mendapatkan tempat di antara seorang ibu dan anak laki-lakinya. Dan malam itu, aku akhirnya tahu tempatku. Bukan di samping Ardi. Aku mundur perlahan dari dapur sebelum mereka menyadari keberadaanku. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar. Bukan karena aku ingin menangis. Tapi karena aku sedang berusaha menerima kenyataan bahwa 7 tahun pernikahan bisa terasa begitu kecil hanya karena satu kata. Ibu. Aku mengusap wajah. Namaku Nadia. Usiaku 33 tahun. Aku dan Ardi sudah menikah selama hampir 7 tahun. Kami memiliki seorang anak perempuan bernama Alia, yang baru berusia 6 tahun. Selama ini aku selalu percaya bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang paling penting. Aku tidak pernah meminta Ardi meninggalkan ibunya. Aku justru sering menjadi orang pertama yang mengingatkannya untuk mengirim uang kepada Bu Ratna. Kalau ibunya sakit, aku yang menyuruh Ardi pulang. Kalau ada kebutuhan rumah tangga mertuaku, aku ikut membantu sebisa mungkin. Aku bahkan pernah menjual gelang pemberian ibuku sendiri untuk menutup biaya pengobatan Bu Ratna ketika Ardi sedang kesulitan keuangan. Aku tidak pernah mengungkitnya. Karena menurutku, ketika menikah, keluarga suami juga menjadi bagian dari keluargaku. Tapi malam itu aku baru menyadari. Mungkin hanya aku yang berpikir seperti itu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ardi masuk. Dia berdiri beberapa langkah dariku. Nadia. Aku tidak menjawab. Aku tahu kamu dengar. Aku mengangkat wajah. Dengar apa? Ardi terdiam. Aku tersenyum tipis. Bukankah kamu sudah memilih? Nadia, bukan begitu maksudku. Terus maksudmu apa? Ardi duduk di ujung ranjang. Ibu sedang emosi. Aku menatapnya. Dan kamu juga sedang emosi. Aku cuma nggak bisa meninggalkan ibu. Aku mengangguk. Siapa yang meminta kamu meninggalkan ibumu? Ardi diam. Aku menatapnya beberapa detik. Yang aku minta selama ini cuma satu. Kamu jangan membiarkan ibumu memperlakukan aku seperti orang asing di rumah tangga kita. Ardi menghela napas. Aku capek, Nadia. Kalimat itu justru membuatku tertawa kecil. Yang capek kamu? Aku nggak bilang kamu nggak capek. Tapi kamu selalu membuatku merasa seperti aku penyebab semua masalah. Nggak begitu. Lalu bagaimana? Ardi tidak menjawab. Aku berdiri. Kalau kamu memang memilih ibumu, aku nggak akan memaksamu. Nadia. Aku cuma mau kamu sadar satu hal. Aku menatap matanya. Memilih ibu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu harus mengorbankan istrimu dan anakmu untuk membuktikan bahwa kamu anak yang berbakti. Ardi menunduk. Aku pikir pembicaraan malam itu akan selesai di sana. Ternyata tidak. Karena keesokan paginya, Bu Ratna datang ke kamar kami membawa sebuah map coklat. Nadia, katanya dingin. Aku yang sedang menyiapkan seragam Alia menoleh. Iya, Bu. Kamu harus mulai berpikir realistis. Aku mengernyit.
Realistis tentang apa? Rumah ini. Aku terdiam. Rumah yang kami tempati selama 6 tahun terakhir adalah rumah sederhana 2 lantai yang dulu dibeli Ardi dan aku bersama-sama. Tidak mewah. Tapi disitulah Alia tumbuh. Di halaman rumah itu, aku menanam bunga. Di dapurnya, aku belajar membuat makanan kesukaan Ardi. Di ruang tengah, Alia belajar berjalan. Rumah itu adalah satu-satunya tempat yang selama ini kusebut rumah. Kenapa dengan rumah ini? Tanyaku. Bu Ratna meletakkan map di atas meja. Ardi sudah memutuskan. Aku menatap suamiku. Ardi berdiri di belakang ibunya. Memutuskan apa? Bu Ratna menjawab sebelum Ardi sempat bicara. Kalian harus pindah. Aku menatap mereka bergantian. Pindah kemana? Kontrakan dekat rumah ibu. Aku hampir tidak percaya. Kenapa? Karena rumah ini terlalu besar untuk kalian berdua. Aku menatap Ardi. Ini rumah kita. Bu Ratna langsung menyahut. Rumah keluarga. Aku mengerutkan dahi. Dibeli dengan uang kami, Bu. Wajah Bu Ratna berubah. Nadia, jangan mulai menghitung-hitung. Aku tidak menghitung. Aku cuma menjelaskan. Ardi anak saya. Aku diam. Kalimat itu lagi. Ardi anaknya. Aku istrinya. Dan sepertinya dalam rumah tangga ini, statusku selalu berada satu tingkat di bawah ibunya. Bu Ratna mengambil map itu. Ardi akan menjual rumah ini. Aku menatap suamiku. Ardi? Dia tidak menjawab. Benar? Beberapa detik kemudian dia berkata pelan. Kita bicarakan nanti. Aku tersenyum getir. Jadi benar. Aku menatap rumah yang selama ini kubangun dengan susah payah. Lalu aku berkata pelan. Kalau begitu, aku juga punya sesuatu yang harus kalian tahu. Ardi mengangkat wajah. Bu Ratna menatapku curiga. Aku belum mengatakan apa-apa. Karena ada satu rahasia yang selama ini kusimpan. Rahasia tentang rumah itu. Dan rahasia itu akan membuat keputusan mereka berubah menjadi penyesalan. Malam sebelumnya, setelah mendengar Ardi memilih ibunya, aku sebenarnya sudah mengambil satu keputusan. Aku tidak akan lagi memohon. Aku tidak akan lagi berusaha mendapatkan pengakuan dari Bu Ratna. Dan aku tidak akan lagi menjelaskan kepada Ardi bahwa aku juga berhak dihargai. Aku sudah terlalu lama melakukan itu. Yang tidak mereka tahu adalah, beberapa bulan sebelumnya, aku sudah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Ardi. Semuanya berawal dari sebuah pembicaraan sederhana. Saat itu aku sedang duduk di teras bersama Bu Ratna. Ardi sedang bekerja. Rina baru saja datang. Mas Ardi masih kerja? Tanyanya. Iya. Rina duduk di sebelah ibunya. Kira-kira kapan rumah ini dijual? Aku menoleh. Rumah? Iya. Aku mengira dia bercanda. Kenapa dijual? Rina saling pandang dengan ibunya. Bu Ratna kemudian berkata, kalau rumah ini dijual, uangnya bisa membantu keluarga. Aku terdiam. Bantu keluarga bagaimana? Banyak kebutuhan. Bukankah Ardi setiap bulan memberi uang? Itu tidak cukup. Aku mulai merasa aneh. Memangnya berapa kebutuhan keluarga sekarang? Bu Ratna tidak menjawab. Rina malah berkata, Mas Ardi punya tanggung jawab terhadap ibu. Aku mengangguk. Tentu. Tapi kamu harus mengerti, Nat. Kalau rumah ini dijual, kalian bisa pindah ke tempat yang lebih sederhana. Sisanya bisa dipakai untuk usaha. Usaha apa? Rina tersenyum. Usaha aku. Aku langsung mengerti. Selama ini Rina memang sering berganti-ganti rencana bisnis. Pernah ingin membuka toko pakaian. Pernah ingin menjual makanan. Pernah ingin membuka salon. Hampir semuanya berhenti di tengah jalan. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi aku juga tidak mau rumah kami menjadi sumber modal untuk rencana yang belum jelas. Aku berkata pelan. Kalau Rina mau usaha, aku bisa bantu cari alternatif. Rina langsung berubah wajah. Jadi kamu nggak mau bantu? Aku tidak bilang begitu. Tapi rumah ini juga milik keluarga. Rumah ini milik aku dan Ardi. Bu Ratna menatapku tajam. Sejak menikah dengan Ardi, kamu berubah.
Aku terdiam. Dulu kamu baik. Aku hampir tertawa. Bu, saya masih orang yang sama. Tidak. Bu Ratna berdiri. Kamu sekarang terlalu merasa punya hak. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sejak hari itu, aku mulai berhati-hati. Bukan karena aku curiga kepada Ardi. Justru karena aku masih ingin percaya kepadanya. Aku mulai menyimpan dokumen rumah di tempat yang aman. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, aku meminta bantuan seorang teman lama keluargaku, Pak Darto, yang bekerja sebagai notaris. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Status kepemilikan rumah kami. Saat Pak Darto melihat dokumen yang kubawa, wajahnya berubah serius. Nadia, kamu tahu sertifikat ini atas nama siapa? Setahuku atas nama Ardi. Pak Darto menggeleng. Bukan. Aku menatapnya. Maksudnya? Sudah berubah. Aku tercekat. Berubah bagaimana? Dia menunjukkan salinan dokumen. Nama yang tercantum membuatku terdiam. Nadia Prameswari. Namaku. Aku menatap Pak Darto. Tapi bagaimana? Beberapa bulan lalu, suamimu melakukan pengalihan hak. Aku merasa dunia berhenti. Ardi? Iya. Aku menatap dokumen itu berulang kali. Pak Darto kemudian menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang pernah dibuat sebelum transaksi rumah selesai sepenuhnya. Aku masih tidak mengerti. Kenapa Ardi mengalihkan atas namaku? Pak Darto mengangkat bahu. Itu yang saya tidak tahu. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya, aku bertanya kepada Ardi. Di, kamu pernah mengurus dokumen rumah? Ardi yang sedang melihat ponsel langsung menatapku. Dokumen apa? Rumah. Kenapa? Aku cuma tanya. Dia diam sebentar. Pernah. Untuk apa? Urusan bank. Jawaban itu terasa terlalu cepat. Aku tidak mengejar. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan perubahan Ardi. Dia sering pulang terlambat. Ponselnya selalu dibawa bahkan ketika mandi. Pesan-pesan tertentu langsung dihapus. Dan yang paling aneh, dia mulai sering bertemu Rina dan Bu Ratna secara diam-diam. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Sampai suatu sore, aku mendengar percakapan mereka. Kalau rumah itu berhasil dijual, masalah kita selesai, kata Rina. Aku berdiri di balik pintu dapur. Bu Ratna menjawab. Ardi sudah bilang dia akan mengurus semuanya. Aku menahan napas. Bagaimana dengan Nadia? Dia akan ikut. Kalau dia menolak. Bu Ratna tertawa kecil. Ardi akan membuatnya mengerti. Tanganku mengepal. Saat itu aku tahu. Ini bukan lagi soal pindah rumah. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan aku mulai takut. Bukan karena kehilangan rumah. Tapi karena aku mulai mempertanyakan, sebenarnya Ardi berada di pihak siapa? Beberapa hari kemudian, Ardi pulang membawa sebuah dokumen. Dia meletakkannya di meja. Kita harus tanda tangan. Aku membaca bagian atasnya. Surat persetujuan untuk menjual rumah. Aku menatap Ardi. Kamu serius? Iya. Kalau aku nggak mau. Ardi terdiam cukup lama. Kemudian dia berkata, Nadia, jangan bikin semuanya susah. Aku menatapnya. Jadi sekarang aku yang bikin susah. Ini demi keluarga. Keluarga yang mana? Ardi berdiri. Jangan mulai. Yang kamu maksud keluarga itu ibumu dan Rina. Wajahnya mengeras. Kamu selalu menganggap ibu dan Rina sebagai masalah. Karena setiap masalah rumah tangga kita selalu berakhir dengan aku yang harus mengalah demi mereka. Ardi tidak menjawab. Aku kemudian mengambil dokumen itu. Aku tidak merobeknya. Aku hanya mengembalikannya. Aku tidak akan tanda tangan. Ardi menatapku. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau semuanya berubah. Aku mengangkat wajah. Sudah berubah sejak lama. Malam itu Ardi tidur di ruang tengah. Aku tidur bersama Alia. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku menyadari bahwa mungkin aku sedang menghadapi perpisahan. Tapi aku belum tahu bahwa yang akan membuat semuanya jauh lebih buruk bukan sekadar rumah, melainkan sebuah keputusan yang akan membawa kami ke meja pengadilan.
2 minggu setelah aku menolak menjual rumah, Ardi berubah drastis. Dia tidak lagi mengajakku bicara. Kalau aku bertanya, jawabannya singkat. Kalau Alia ingin bermain dengannya, dia selalu mengatakan lelah. Aku berusaha tidak membuat keadaan semakin buruk. Aku tetap menjalankan rumah seperti biasa. Tetapi suatu pagi, aku menemukan sebuah amplop di atas meja. Namaku tertulis di sana. Aku membukanya. Isinya surat dari pengacara. Aku membacanya perlahan. Lalu seluruh tubuhku terasa dingin. Ardi mengajukan gugatan cerai. Bukan hanya itu. Dia juga meminta hak asuh utama atas Alia. Alasannya? Aku dianggap tidak mampu memberikan lingkungan yang stabil bagi anak. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Aku tidak percaya. Selama 6 tahun, aku yang mengurus Alia. Aku yang menyiapkan makanannya. Aku yang menemani belajar. Aku yang membawanya ke dokter. Aku yang menunggunya tidur ketika demam. Dan sekarang aku dianggap tidak mampu menjadi ibu? Aku duduk di lantai. Alia datang dari belakang. Mama, kenapa? Aku buru-buru menyembunyikan surat itu. Enggak apa-apa. Papa marah sama mama. Aku tersenyum. Tidak. Tapi anak kecil seringkali tahu lebih banyak daripada yang kita kira. Malam itu Ardi pulang. Aku menunggunya. Kamu benar-benar menggugat aku. Dia menatapku. Iya. Dan kamu mau mengambil Alia? Aku cuma ingin Alia berada di lingkungan yang lebih baik. Aku tertawa pahit. Lingkungan lebih baik. Jangan emosional. Siapa yang emosional? Kamu yang tiba-tiba membawa urusan rumah tangga ke pengadilan. Aku sudah mempertimbangkan semuanya. Termasuk ibumu? Ardi diam. Aku langsung tahu jawabannya. Dia yang menyuruhmu. Jangan bawa ibu. Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan melakukan ini. Ardi menatapku tajam. Kamu harus belajar menerima kenyataan. Aku mendekat. Kalau kamu ingin bercerai, aku bisa terima. Ardi terlihat sedikit terkejut. Tapi kalau kamu ingin mengambil Alia hanya untuk menghukumku, aku akan melawan. Aku tidak pernah berpikir aku akan mengucapkan kalimat itu. Aku takut. Sangat takut. Tapi saat itu aku sadar. Aku tidak boleh menyerah. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat. Bu Ratna mulai menyebarkan cerita bahwa aku ibu yang egois. Rina mengatakan kepada beberapa tetangga bahwa aku ingin merebut harta keluarga. Bahkan ada orang yang datang kepadaku dan berkata, katanya kamu melarang Ardi membantu ibunya. Aku hanya diam. Aku tidak ingin membela diri kepada semua orang. Namun satu hal yang paling menyakitkan adalah ketika Ardi mulai menggunakan kesalahan-kesalahan kecilku sebagai bukti. Pernah suatu malam aku terlambat menjemput Alia karena kendaraan mogok. Pernah aku memarahi Alia karena dia menumpahkan susu ke laptop kerja. Pernah aku meminta bantuan ibuku ketika aku sedang sakit. Semua itu dikumpulkan. Seolah-olah aku ibu yang buruk. Aku mulai merasa terpojok. Sampai suatu hari, pengacaraku, Mbak Sari, datang ke rumah. Aku menyerahkan semua dokumen yang kumiliki. Dia membaca satu persatu. Kemudian bertanya, apakah suami Anda punya bukti lain? Mungkin. Apakah ada orang yang bisa memberikan kesaksian tentang pola pengasuhan Anda? Aku berpikir, tetangga? Guru Alia? Ibuku? Aku mengangguk. Ada. Mbak Sari tersenyum tipis. Jangan takut. Kita tidak perlu membalas dengan kebohongan. Aku menatapnya. Lalu? Kita hanya perlu menunjukkan kenyataan. Aku mulai mengumpulkan bukti. Catatan sekolah Alia. Riwayat pemeriksaan kesehatan. Bukti pembayaran kebutuhan sekolah. Percakapan dengan guru. Foto kegiatan Alia. Bahkan catatan ketika aku menemani Alia saat sakit. Semua tersimpan rapi. Namun ada satu hal yang tidak bisa kutemukan. Bukti bahwa Ardi sebenarnya sedang bekerja sama dengan keluarganya untuk menjual rumah. Aku tahu ada sesuatu. Tapi aku tidak punya bukti. Sampai suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Mbak Nadia, saya rasa Mbak perlu tahu siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan Mas Ardi. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kemudian sebuah foto dikirim. Foto Ardi sedang duduk bersama Bu Ratna dan Rina di sebuah restoran. Di atas meja ada beberapa dokumen.
Dan di samping Ardi, ada seorang pria yang tidak kukenal. Pesan berikutnya masuk. Mereka sedang menyiapkan sesuatu sebelum sidang berikutnya. Aku menatap foto itu. Jantungku berdebar. Aku membalas. Siapa Anda? Beberapa menit tidak ada jawaban. Lalu pesan terakhir masuk. Saya orang yang tahu kemana uang hasil penjualan rumah itu seharusnya pergi. Aku terdiam. Jadi benar. Rumah itu bukan sekadar rumah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Aku tidak tidur malam itu. Pesan dari orang misterius itu terus terbayang. Aku ingin membalas. Tapi sebelum sempat, nomor tersebut tidak aktif. Aku menunjukkan foto itu kepada Mbak Sari. Dia memperbesar gambar tersebut. Ini siapa? Aku tidak tahu. Dia memperhatikan dokumen di atas meja. Sepertinya ada nama perusahaan. Aku memperbesar lagi. Di pojok dokumen terlihat tulisan. PT Sinar Jaya Abadi. Aku teringat sesuatu. Beberapa bulan sebelumnya, Rina pernah bercerita ingin membuka usaha catering. Tapi nama perusahaannya bukan itu. Aku mulai mencari informasi yang bisa kuakses secara legal. Dan akhirnya aku menemukan bahwa perusahaan tersebut berkaitan dengan sebuah proyek usaha yang pernah dibicarakan Ardi. Lebih mengejutkan lagi, perusahaan itu memiliki masalah keuangan. Aku menatap Mbak Sari. Jangan-jangan uang rumah ini digunakan untuk menutup masalah perusahaan. Mungkin. Tapi kenapa Ardi mau melakukan itu? Karena dia merasa punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Aku menggeleng. Dia menghancurkan rumah tangganya demi itu. Mbak Sari diam. Kemudian dia berkata, kadang orang yang terlalu ingin menyelamatkan keluarganya sendiri tidak sadar bahwa dia sedang menenggelamkan keluarganya yang lain. Kalimat itu membuatku terdiam. Namun aku belum punya bukti kuat. Sementara itu, sidang semakin dekat. Ardi semakin yakin bahwa dia akan memenangkan hak asuh. Dalam sebuah pertemuan, dia bahkan berkata, Alia akan lebih baik bersama saya. Aku menatapnya. Kalau kamu memang percaya itu, kenapa selama ini kamu tidak pernah mengurus sekolahnya? Aku bekerja. Aku juga bekerja. Tidak sama. Aku menarik napas. Memangnya menjadi ibu bukan pekerjaan? Ardi tidak menjawab. Hari sidang tiba. Aku duduk di ruang tunggu dengan tangan dingin. Ardi datang bersama Bu Ratna dan Rina. Mereka duduk di sisi lain. Bu Ratna bahkan sempat menatapku. Kamu masih bisa berhenti. Aku menatapnya. Berhenti dari apa? Mempermalukan keluarga. Aku tersenyum. Saya tidak mempermalukan siapa-siapa, Bu. Rina menyela. Masalahnya kamu selalu ingin menang. Aku menatapnya. Aku hanya ingin Alia tetap punya kehidupan yang stabil. Dengan kamu? Aku tidak menjawab. Ketika sidang dimulai, pengacara Ardi menyampaikan berbagai tuduhan. Aku disebut emosional. Aku disebut terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Aku disebut sering meninggalkan Alia. Aku disebut tidak mendukung hubungan Alia dengan keluarga ayahnya. Aku menahan diri. Tidak sekalipun aku memotong. Sampai akhirnya Mbak Sari berdiri. Kami memiliki beberapa bukti. Satu demi satu bukti ditampilkan. Catatan sekolah, bukti pembayaran, riwayat kesehatan, kesaksian guru, foto kegiatan, bahkan rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa aku selalu mendorong Ardi untuk terlibat dalam kehidupan Alia. Hakim mendengarkan dengan serius. Kemudian pengacara Ardi mengatakan, bukti tersebut tidak membuktikan bahwa tergugat adalah ibu yang sempurna. Mbak Sari menjawab tenang. Kami tidak pernah mengatakan klien kami sempurna. Kami hanya menunjukkan bahwa tuduhan bahwa klien kami tidak layak mengasuh anak tidak didukung fakta. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang mengatakan kenyataan dengan lantang. Namun kemudian Ardi memberikan satu bukti. Sebuah foto. Foto aku sedang bertengkar dengan Alia. Dia mengatakan, ini bukti bahwa Nadia tidak stabil secara emosional. Aku menatap foto itu. Aku mengenal kejadian tersebut. Itu terjadi ketika Alia menolak minum obat saat demam. Aku terlihat marah. Tapi aku tahu foto itu dipotong dari video yang lebih panjang. Mbak Sari langsung meminta konteks lengkap. Hakim meminta video asli.
Ardi terlihat gugup. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Mereka tidak hanya mencoba mengambil Alia. Mereka sedang membangun cerita palsu tentang diriku. Sidang ditunda untuk pemeriksaan bukti tambahan. Saat keluar ruangan, Ardi mendekat. Nadia, jangan lanjutkan ini. Aku menatapnya. Kamu yang memulainya. Aku bisa menyelesaikan semuanya. Bagaimana? Dia terdiam. Kalau kamu menyerah soal Alia, aku bisa bantu kamu. Aku tertawa kecil. Jadi kamu mau menukar anak kita dengan bantuan? Ardi menatapku. Aku cuma ingin semuanya selesai. Tidak. Aku menggeleng. Sekarang aku juga ingin tahu satu hal. Apa? Uang rumah itu sebenarnya untuk siapa? Wajah Ardi langsung berubah. Dan dari perubahan wajahnya, aku tahu aku sudah menyentuh sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Ardi tidak menjawab. Dia hanya pergi. Aku tidak mengejarnya. Aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. 2 hari kemudian, orang misterius itu akhirnya menghubungiku lagi. Namanya Bima. Dia pernah bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan bisnis Rina. Bima bersedia bertemu dengan Mbak Sari. Di sana dia menjelaskan semuanya. Perusahaan itu memiliki utang besar. Rina bukan pemilik sebenarnya. Ada pihak lain yang menggunakan namanya. Dan Ardi terlibat sebagai penjamin. Aku terdiam. Jadi kalau perusahaan itu gagal, Mas Ardi bisa kehilangan banyak hal, kata Bima. Termasuk rumah. Bima mengangguk. Tapi rumah itu sudah dialihkan atas nama Anda. Aku menatap Mbak Sari. Kenapa Ardi melakukan itu? Bima menghela napas. Karena beberapa bulan lalu dia tahu ada risiko hukum dan keuangan. Aku menatap kosong. Jadi pengalihan rumah itu bukan kebetulan. Ardi memang sengaja memindahkan kepemilikan rumah kepadaku untuk melindunginya. Tapi mengapa sekarang dia justru ingin menjualnya? Jawabannya datang beberapa menit kemudian. Bima memberikan sebuah dokumen. Di sana terdapat rencana pembayaran utang. Jika rumah dijual, sebagian besar uangnya akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan. Aku membaca dokumen itu. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Ardi tidak sekadar ingin membantu ibunya. Dia sedang berusaha menyelamatkan keluarganya dari kehancuran finansial. Tapi dalam prosesnya, dia mengorbankan aku. Dan ketika aku menolak, mereka memilih menggunakan hak asuh Alia sebagai tekanan. Aku merasa kecewa. Sangat kecewa. Bukan karena mereka membutuhkan uang. Kalau Ardi datang dan berkata jujur sejak awal, mungkin aku akan membantu mencari jalan keluar. Tapi dia memilih berbohong. Memilih memojokkanku. Memilih membiarkan keluarganya menganggapku musuh. Dan yang paling menyakitkan, dia membiarkan Alia dijadikan alat. Mbak Sari berkata, kita harus memastikan semua bukti ini sah dan relevan. Aku mengangguk. Aku tidak ingin menang dengan cara kotor. Aku hanya ingin kebenaran. Beberapa hari berikutnya, kami mengumpulkan bukti tambahan. Bukti transaksi. Percakapan. Dokumen perusahaan. Bukti bahwa Ardi sendiri pernah meminta saran mengenai cara menyelamatkan rumah. Semua mulai membentuk satu rangkaian. Tetapi ada satu dokumen yang belum kami miliki. Dokumen yang menunjukkan siapa yang sebenarnya pertama kali meminta Ardi mengambil hak asuh Alia. Aku tidak menyangka jawabannya akan datang dari Rina. Suatu malam, Rina meneleponku. Aku mau ketemu. Aku hampir menolak. Tapi akhirnya aku setuju. Kami bertemu di sebuah kedai kecil. Rina terlihat berbeda. Tidak lagi angkuh. Matanya sembab. Nadia, aku mau minta maaf. Aku diam. Aku tahu kamu mungkin gak akan percaya. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Rina menunduk. Ibu yang menyuruh Mas Ardi meminta hak asuh Alia. Aku menarik napas. Kenapa? Karena ibu takut kalau kamu menang soal rumah, semuanya selesai. Aku menatapnya. Dan kamu? Rina menangis. Aku ikut karena aku takut kehilangan semuanya. Termasuk bisnis itu. Dia mengangguk. Aku bodoh. Aku tidak menyahut. Rina kemudian mengeluarkan ponselnya. Aku punya rekaman percakapan. Aku menatapnya. Rekaman apa? Percakapan ibu dan Mas Ardi.
Jantungku berdegup lebih cepat. Kenapa kamu memberikannya kepadaku? Rina mengusap air mata. Karena sekarang aku sadar, ibu bukan sedang menyelamatkan keluarga. Aku menatapnya. Lalu, dia sedang mempertahankan kebohongan. Rekaman itu berisi percakapan beberapa minggu sebelumnya. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Kalau Nadia tetap melawan, ambil Alia. Dia pasti takut. Lalu suara Ardi. Tapi Alia tidak seharusnya dijadikan alat. Kalau kamu benar-benar anak ibu, kamu lakukan. Aku menutup mata. Lalu terdengar kalimat berikutnya. Kalau rumah itu jatuh ke tangan Nadia, semua yang kita bangun akan hancur. Aku membuka mata. Rekaman berlanjut. Dan kemudian aku mendengar sesuatu yang membuatku benar-benar terpukul. Bu Ratna berkata, kalau perlu, buat Nadia terlihat seperti ibu yang tidak layak. Aku menatap Rina. Kenapa kamu baru memberikannya sekarang? Rina menangis. Karena aku baru sadar, kalau kita terus begini, bukan cuma kamu yang kehilangan keluarga. Dia menunduk. Mas Ardi juga akan kehilangan semuanya. Aku membawa rekaman itu kepada Mbak Sari. Dia mendengarkannya dengan serius. Ini bisa menjadi bukti penting. Tapi kita harus mengikuti prosedur yang tepat. Aku mengangguk. Sidang berikutnya menjadi titik penentu. Namun sehari sebelum sidang, Ardi datang ke rumah. Dia berdiri di depan pintu. Wajahnya jauh lebih lelah daripada biasanya. Nadia. Ada apa? Aku ingin bicara. Aku membuka pintu sedikit lebih lebar. Dia masuk. Kemudian dia berkata pelan. Aku tahu semuanya sudah terbongkar. Aku diam. Aku salah. Aku menatapnya. Baru sekarang. Dia menunduk. Aku pikir kalau aku bisa menyelamatkan ibu, Rina, dan perusahaan, semuanya akan baik-baik saja. Dengan menghancurkan rumah tangga kita. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi kamu melakukannya. Ardi mengusap wajah. Aku takut. Aku tidak pernah mendengar Ardi mengakui itu sebelumnya. Aku takut semua orang kehilangan tempat tinggal. Aku takut ibu jatuh sakit. Aku takut Rina hancur. Aku menatapnya. Dan kamu tidak takut kehilangan aku? Ardi terdiam. Matanya memerah. Aku takut. Tapi kamu tetap memilih mereka. Dia tidak membantah. Lalu Ardi berkata, besok aku akan mengatakan yang sebenarnya di sidang. Aku menatapnya lama. Bukan untuk aku. Apa? Kalau kamu bicara, lakukan untuk Alia. Karena dia berhak tahu ayahnya memilih kejujuran setelah terlambat. Ardi mengangguk. Sebelum pergi, dia berhenti di depan pintu. Nadia, kalau aku kehilangan semuanya, apa kamu akan membenciku? Aku menatapnya. Aku tidak tahu. Dia pergi. Dan malam itu aku sadar, besok bukan lagi tentang siapa yang menang. Besok adalah hari ketika semua kebohongan akan terbuka. Ruang sidang terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Aku duduk di sebelah Mbak Sari. Ardi berada di seberang. Bu Ratna dan Rina hadir. Tapi kali ini wajah mereka tidak lagi penuh keyakinan. Sidang dimulai. Hakim meminta masing-masing pihak menyampaikan bukti tambahan. Mbak Sari menyerahkan dokumen-dokumen yang telah kami kumpulkan. Kemudian bukti rekaman. Pengacara Ardi sempat keberatan. Namun setelah prosedur pemeriksaan dipenuhi, rekaman tersebut didengarkan. Suara Bu Ratna terdengar di ruang sidang. Kalau perlu, buat Nadia terlihat seperti ibu yang tidak layak. Tidak ada yang bergerak. Aku menatap meja. Tanganku dingin. Aku tidak menoleh kepada Bu Ratna. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Setelah rekaman selesai, hakim terdiam cukup lama. Kemudian beliau bertanya kepada Ardi. Apakah suara dalam rekaman tersebut benar? Ardi berdiri. Aku menahan napas. Dia menatap ibunya. Bu Ratna menggeleng. Ardi, jangan. Untuk pertama kalinya, Ardi tidak menurut. Benar. Ruangan langsung terasa semakin sunyi. Bu Ratna menangis. Ardi. Tapi Ardi melanjutkan. Saya memang meminta hak asuh anak. Dia menunduk. Dan saya memang menggunakan beberapa kejadian untuk membuat istri saya terlihat tidak layak. Aku memejamkan mata. Akhirnya, kebenaran itu keluar dari mulutnya sendiri.
Hakim kemudian bertanya, "Kenapa?" Ardi menarik napas panjang. "Karena saya takut kehilangan rumah." Kemudian dia menjelaskan semuanya. Tentang utang, tentang bisnis Rina, tentang tekanan dari ibunya, tentang rencana menjual rumah, tentang pengalihan sertifikat, tentang keinginannya menyelamatkan keluarganya. Dan akhirnya dia mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Yang paling saya sesali adalah saya menjadikan anak saya sebagai alat untuk menekan ibu kandungnya. Aku menatapnya. Ardi menangis. Saya tidak punya alasan untuk membenarkan itu. Bu Ratna akhirnya berdiri. "Ardi, ibu melakukan semua ini demi kalian." Ardi menoleh. "Tidak, Bu." Suaranya pelan. "Tapi ibu membuat saya kehilangan istri saya." Bu Ratna menangis. "Kamu anak ibu." Ardi mengangguk. "Saya tetap anak ibu." Dia menarik napas. "Tapi saya juga ayah." Kalimat itu membuatku menunduk. Hakim kemudian menjelaskan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Setelah seluruh bukti diperiksa, permohonan Ardi untuk mendapatkan hak asuh utama tidak dikabulkan seperti yang dia ajukan. Alia tetap tinggal bersamaku sebagai pengasuh utama, dengan hak Ardi untuk tetap menjalankan peran sebagai ayah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Karena akhirnya Alia tidak lagi menjadi alat dalam pertengkaran orang dewasa. Setelah sidang selesai, Bu Ratna menghampiriku. Untuk beberapa detik kami hanya berdiri. Lalu dia berkata, "Kamu puas?" Aku menggeleng. "Tidak." Dia tampak terkejut. "Aku tidak pernah ingin ibu hancur." "Lalu apa yang kamu mau?" "Aku ingin keluarga saya berhenti menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka buat sendiri." Bu Ratna terdiam. Aku melanjutkan. "Rumah itu tetap milik saya secara sah. Tapi saya tidak akan menggunakan rumah itu untuk menghukum siapapun." Rina menatapku. Aku berkata, "Kalau bisnis itu memang harus ditutup, tutup. Kalau utangnya harus diselesaikan, selesaikan dengan cara yang benar." Bu Ratna menunduk. Beberapa minggu kemudian, keadaan keluarga Ardi berubah. Bisnis Rina akhirnya ditutup. Sebagian utang diselesaikan melalui aset yang memang mereka miliki. Ardi menjual mobil keduanya. Dia mulai membangun kembali hidupnya dari awal. Tidak ada lagi rumah mewah. Tidak ada lagi rencana menjual rumahku. Dan yang paling penting, tidak ada lagi alasan untuk menjadikan aku musuh. Ardi dan aku akhirnya menjalani proses perceraian dengan lebih tenang. Kami tidak kembali menjadi pasangan. Bukan karena aku ingin membalas dendam. Tapi karena kepercayaan yang rusak tidak bisa selalu diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Suatu sore, Ardi datang menemui Alia. Alia berlari memeluknya. "Papa." Ardi memeluk anaknya erat. Aku melihat dari jauh. Tidak ada rasa marah. Yang ada hanya perasaan aneh. Dulu aku ingin Ardi menjadi suami yang bisa berdiri di sampingku. Sekarang aku hanya ingin dia menjadi ayah yang baik bagi Alia. Sebelum pulang, Ardi menghampiriku. "Nadia." "Iya." "Terima kasih." Aku mengernyit. "Untuk apa?" "Karena meskipun aku menghancurkan kepercayaanmu, kamu tidak pernah menghalangi aku menjadi ayah." Aku diam. "Jangan sia-siakan kesempatan itu," jawabku. Ardi mengangguk. Kemudian dia pergi. Beberapa bulan berlalu. Rumah yang dulu hampir menjadi sumber kehancuran keluarga itu akhirnya menjadi tempat yang jauh lebih tenang. Aku mengecat ulang ruang tamu. Mengganti beberapa perabot. Alia punya meja belajar baru. Di halaman, bunga-bunga mulai tumbuh lagi. Suatu malam, Alia bertanya, "Mama, kenapa Papa nggak tinggal sama kita?" Aku terdiam sejenak. Lalu kupeluk dia. Kadang-kadang orang dewasa membuat keputusan yang salah. Papa orang jahat. Aku menggeleng. "Tidak." Terus, "Papa pernah melakukan kesalahan besar." Alia mengangguk pelan. "Kalau orang salah, boleh minta maaf." Aku tersenyum. "Boleh." "Terus boleh dimaafin?" Aku mencium keningnya. "Boleh." "Kalau dimaafin berarti harus kembali." Aku terdiam. Pertanyaan itu membuatku tersenyum kecil. "Tidak, sayang." Aku memeluknya lebih erat.
Memaafkan seseorang tidak selalu berarti kita harus kembali ke kehidupan yang sama. Alia mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi suatu hari nanti dia akan mengerti. Aku pun akhirnya memahami sesuatu. Selama bertahun-tahun aku mengira mempertahankan rumah tangga berarti bertahan sekuat mungkin. Ternyata tidak. Ada saat ketika bertahan justru membuat kita kehilangan diri sendiri. Dan ada saat ketika melepaskan bukan berarti kalah. Kadang-kadang, melepaskan adalah cara terakhir untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Aku tidak pernah meminta Ardi memilih antara ibunya atau aku. Aku hanya ingin dia mengerti bahwa setelah menikah, dia memiliki keluarga baru yang juga membutuhkan perlindungan. Sayangnya, dia baru menyadarinya ketika semuanya hampir hilang. Rumah itu masih berdiri. Alia masih tersenyum. Dan aku, akhirnya bisa tidur tanpa takut mendengar suara pertengkaran dari ruang tengah. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi perebutan. Hanya ada kehidupan sederhana yang perlahan kubangun kembali. Dan mungkin, inilah bentuk kemenangan yang sebenarnya. Bukan ketika orang lain jatuh. Tapi ketika kita mampu berdiri lagi. Tanpa harus berubah menjadi seperti orang yang pernah menyakiti kita.